Bunga anggrek memiliki sejuta pesona bagi siapa saja yang melihatnya. Dalam buku Bunga Anggrek, Permata Belantara Indonesia karya S.M. Latif terbitan 1960, anggrek dibagi menjadi 4 jenis. Anggrek tanah, tumbuhan anggrek yang hidup di tanah. Anggrek pohon, tumbuhan anggrek yang hidup di pokok kaju atau di batu-batu gunung yang kesat. Hidup menumpang dengan tidak mengganggu atau merusak tempat yang ditumpanginya itu. Anggrek sampah atau saprofit, yaitu tumbuhan anggrek yang hidup di tanah daripada sampah atau kotoran tanah atau humus. Daunnya tidak ada atau menyerupai sisik-sisik halus, tetapi akarnya hijau-hijau yang mengambil alih tugas daun biasa. Anggrek daun disebut demikian karena keindahan daunnya. Hidupnya ada yang menumpang, tetapi kebanyakan hidup di tanah. Jenis dan warna bunga anggrek terus berinovasi. Salah satu yang dilakukan oleh Eko Yudi Purwanto, warga kota Lumajang, adalah mematenkan lebih dari 40 jenis anggrek baru hasil silangannya. Kalau kita budidaya anggrek, kita dapat penghasilannya dari sana. Tetapi kalau menurut saya, kita kan ada potensi untuk melakukan penyilangan sendiri. Selama ini kita kan banyak impor dari Thailand, Taiwan, Singapura dan lain sebagainya. Kenapa tidak kita mulai dari lokal? Sehingga kita sudah mencoba menyilangkan lokal yang intersection dan lain sebagainya, sehingga nanti merupakan kekuatan produk dari Indonesia, saya kira gitu. Sebetulnya anggrek ini sangat luas apa, ribuan jenis dan sebagainya. Meskipun dimanapun itu banyak, kita masih ada peluang untuk melakukan persilangan sehingga kita membuat varian baru yang menarik atau yang lucu dan lain sebagainya. Itu potensinya sangat luas sekali. Kita tahapannya adalah melakukan penyilangan antara anggrek A dan B, tetapi bukan hanya asal silang aja. Kita dibantu oleh Orchid Road, oleh yang merupakan database anggrek, sehingga apa saja anggrek ini belum disilang atau sudah disilang dengan apa, sehingga kita untuk melakukan pembuatan silangan baru ini akan lebih terarah dan lebih bagus hasilnya, insya Allah gitu. Ini salah satu contoh ya, misalnya kita mau nyilang ini dari sepatu lata, ini Dendro Discolor. Kalau Discolor ini termasuk anggrek-anggrek melintir, ini dari Papua, Maluku habitatnya. Kemudian kalau kita misalnya mau menyilangkan dengan yang sudah hibrid, ini salah satunya adalah Tong Cegul. Ini dari keluaran dari mungkin Thailand. Nah, ini kalau kita mau buat variannya yang kuning tetapi ada lidah ungunya, nanti kita bisa kawinkan. Kita lihat dulu semuanya, kita amati dulu apakah yang mau buat indukan ini batangnya dan sebagainya lebih baik dari yang satunya. Ini kita analisa dulu. Tapi kita coba Discolor kita jadikan sebagai indukan atau nanti kita balak-balik. Sehingga mana yang akan lebih bagus nanti. Jadi kita siapkan aja ini biasanya tusuk gigi ya untuk mengambil polen yang ada di sini. Jadi polennya ini ada di bawah ini. Nah, kalau yang bawah ini biasanya ini sudah
putih berarti ini kosong, jadi kita alihkan aja ke yang masih produksi di atas. Biasanya ini agak warnanya akan kuning. Nah, ini. Tapi kelihatannya ini kurang bagus. Kita balik aja, jadi kita ambil dari ini sebagai betinanya, kita ambil yang dari discolor sebagai pollen jantannya. Ini kurang layak untuk jadi induan. Oke, kita ambil pollen jantannya. Ini cukup bagus. Ini ada 2 biasanya, ya. Ini kita masukkan ke dalam benang sarinya, ini ke putiknya. Jadi ini ada di bawahnya, ini ada semacam lendir ya kalau yang betina. Jadi kita tempelkan di sini. Nah, kita lihat, nah ini kelihatannya kurang bagus, ini ya, dimasuki bisa. Oke, setelah ini sudah jadi, kita nanti akan kasih identitas ya, supaya tidak lupa, sehingga kita nanti, nah ini tong cegulnya sebagai induk betina, ini ada di depan, melawan discolor. Tanggalnya tanggal berapa? Ini tanggal 17 ya. Nah, nanti kita tempelkan di sini sebagai pengingat. Oke, ini salah satu buah yang sudah siap, buah anggrek yang sudah siap ditebar. Jadi ciri-cirinya ini ada mengkerut, kemudian warnanya ada kekuningan. Kalau di dendro ini sekitar 2-4 bulan. Jadi ini bisa kita ambil. Nah, ini nanti kita masukkan, ini kita masukkan ke dalam enkas untuk diproses di penebaran benih. Tapi ini maksudnya kalau kita petik hari ini biasanya 5 jam supaya supaya sterilisasinya bisa tidak terkontaminasi. Kita masukkan ke dalam enkas. Ini namanya enkas, ini tempat. Nah, kita tunggu beberapa jam. Nanti kita akan kembali untuk melakukan tebar. Ini adalah hasil dari subkultur dari tebaran itu. Sebelum nanti kita praktek tebar, ini sudah jadi tebaran. Kemudian yang baru ditebar, ini adalah tebaran-tebaran yang masih kecil ya. Itu. Berapa lama ini ya Pak? Ini kalau tebaran ke sub ini 2 bulan. Kemudian setelah 2 bulan kita sub lagi menjadi 2 bulan lagi, 4 bulan. Kemudian kalau sedikit kita bisa sub lagi. Jadi sub itu bisa beberapa tiap 2 bulan. Sehingga nanti transplant sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun. Ini kita sudah mendapatkan anggrek seperti ini kalau sudah 1 tahun dalam botol. Jadi kesalahan kita dalam melakukan ini perbanyakan proses di ini, salah satunya adalah ini jamur. Kenapa ini bisa jamur? Ini bisa karena tidak steril di medianya, bisa tutupnya ini kendor ya, atau bisa perlakuan dalam proses melakukan tebar atau sub atau transplant, ini ada yang
spatulanya kurang panas dan sebagainya, ini menyebabkan jamur. Kalau ini sudah gagal total, tidak bisa digunakan. Nah, sedangkan yang lainnya itu kelihatan masih apa? Masih bagus supnya ini. Nah, ini ada beda ya. Nah, ini masih tumbuh subur. Sedangkan yang lain, nah ini salah satu kegagalan yang terutama di jamur kalau di anggrek itu. Kalau gagal berarti dibuang Pak atau? Ini dibuang sudah, tidak bisa. Oh. Gitu. Kenapa perbanyakan lewat kultur in vitro ini lebih cepat daripada kita split-split? Ya, karena ini kita bisa apa? Yang dari benih yang sedikit ini kita bisa sup lagi. Ini menjadi 10 botol. 2 bulan lagi kalau kita mau perbanyak, kita sup lagi dari 10 botol nanti 10 botol lagi sehingga 100 dan sebagainya. Sehingga perlakuan pemuliaan untuk anggrek ini sangat membantu. Jadi untuk yang langka insya Allah tidak akan langka lagi kalau kita melakukan kultur jaringan cara salah satu in vitro ini. Gitu. Ini kita coba praktek penebaran buah anggrek. Jadi persiapannya kita enkas, kemudian ada spatula. Pertama-tama ini spatulanya kita bakar dulu dengan logam ya. Ini pakai alkohol. Indikatornya kalau sudah bersih berarti ada hawa panas di sekitar spatula. Jadi siapkan. Ada cairannya biasanya kita buang dulu. Ada untuk piping. Yang sudah kita petik tadi. Sterilisasi, mungkin ada benih-benih jamur, sabilas. Ya dibelah batang bawahnya di beberapa bagian. Ini hasil kalau dia matang betul itu agak gembur, tapi ini sudah bisa ditebak. Diambil aja ya. Kalau misalnya kurang ya, itu bisa kita dengan cara ini. Ini kemudian ditutup dengan celupan Baiklin, kemudian dipanasi sedikit ini. Setelah itu dikasih identitas. Oke, ini diletakkan kembali di sana. Ini nanti ada kelebihan dan lain sebagainya, itu bisa dilanjut sampai berapa botol yang akan kita mau tebaran. Kalau memang kecil sedikit, nanti kita bisa sup 2 bulan lagi sup, kemudian banyak lagi mau lebih banyak kita sup lagi 2 bulan sampai 3 kali sup, sehingga dari buah yang sedikit pun kita akan bisa mendapatkan lebih banyak bibit-bibit yang lain. Ini proses untuk aklimatisasi. Jadi dari botol kalau sudah waktunya ini sekitar 1 tahun, ini sudah siap untuk caranya gimana? Ini kita buka, kemudian ini nanti dimasuki air. Nah, dimasuki air.
dimasuki air itu supaya apa? Supaya mudah agar-agarnya ini untuk kita tarik ya. Oke, siapkan alat yaitu timba dan air, kemudian alat pengait itu pelan-pelan. Nah, oke, airnya di sana. Artinya dari proses 1 tahun itu jadi seperti ini, terus banyak bibitnya Pak ya? Ya, kita isi standarnya kalau untuk dendro sekitar 35 sampai 40. 40. 40 biji Oh. batang itu ya. Iya iya. Tapi kalau terlalu banyak nanti batangnya pendek-pendek atau kecil. Tetapi kalau sekitar 30 sampai 40 ini sudah akar, batang sama daun seimbang. Gitu. Tetapi kalau di anggrek bulan, Phalaenopsis itu mungkin hanya 20 sampai 25 aja. Oh, Karena 20. lebih besar bentuknya Bentuknya. gitu. Setelah ini kemudian kita bilas. Kita bilas. Kita bersihkan. Kemudian untuk sterilisasi kita menggunakan Biclean sebetulnya. Oh, Biclean untuk kan ada antibakterinya iya iya. sehingga preventifnya itu. Beberapa orang menggunakan fungisida, tetapi kami melakukannya dengan Biclean. Kemudian kodenya, kode juga ini kode ini K241, ini ada Black Spider sama Nazla Nurdina. Ini juga silangan baru yang dari kami. Yang mudah-mudahan nanti hasilnya akan bagus. Nah, ini ditiriskan gini pakai alat gini. Kemudian nanti ini setelah airnya turun supaya tidak campur nanti diberdirikan. Anggreknya diberdirikan supaya apa? Tidak selama berapa lama? Ini kita sampai beberapa bulan pun bisa. Kalau nanti siramannya tiap pagi. Tapi nggak pakai tanah atau apa Pak? Nggak pakai. Kalau anggrek cukup kita tiriskan gini nanti sudah kuat. Kuat sendiri. Iya, sudah kuat sendiri. Sampai nanti siap kita akan melakukan tanam di tray. Sudah kering, nanti kita tanam kita pakai tray kayak gini. Gimana Pak? Caranya ini kebun. Oke, ini kebun. Ya, coba aja. Iya. Ini jadi Tanam akarnya dibalut dengan ini kita pakai media lumut ya. Oke. cara tanam ya. Nah, kemudian dimasukkan. Lagi Mas tunggal malih. Yang besar diambil di lumut. Nah, ini perlakuannya selama 3 sampai seminggu. Ini siramannya hanya Sedikit saja. sedikit aja. Nanti kalau terlalu banyak Busuk. ini beberapa sudah. Nah, ini sudah beberapa hari jadinya kayak gini. Kemudian ini yang lebih lama lagi sekitar 2-3 bulan. Ini 2-3 bulan. Iya gitu. Setelah ini prosesnya nanti kalau sudah umur 6 bulan kita pindah ke cup yang agak besar, biasanya ukurnya 2,5 mili. Ya, ini setelah tadi sudah dipraktekkan untuk dari aklimatisasi kemudian ke tray, ini kita lanjut selama 1 atau 2 bulan. Seperti ini kita ganti ke pot yang lebih besar sedikit. Jadi kita ambil ini proses untuk pemindahan dari seeding tray ke pot yang ukuran 1,5 tin. Nah, prosesnya demikian, kasih kode supaya nanti tidak kehilangan jejak. Jadi kita menggunakan medianya tadi ada yang menggunakan lumut, ada yang menggunakan coco fiber. Jadi usia segini ini sekitar 6 sampai 8 bulan. Kemudian nanti akan
kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Media telah memberitakan 17 hasil silangan terbaru karya Eko Yudi Purwanto. Namun nyatanya, di awal 2023, Eko Yudi Purwanto berhasil mematenkan lebih dari 40 jenis anggrek baru hasil silangannya. Ya, satu ya ingin memajukan masyarakat penganggerekan di Lumajang, kalau bisa nasional juga ya, bahwa dengan mematenkan beberapa nama ini kita juga mendorong untuk dari pemerintahan, dari petani untuk membudidayakan, memproduksi sehingga dapat rezekinya dari anggrek. Itu harapan kami. Sudah rontok kapan ya? Ini Prabu Minak Koncar. Iya. Prabu Minak Koncar. Karena ini lagi tidak berbunga, ini Prabu Minak Koncar silangan dari Kakela sama Super Bean. Di Gunung Tambo. Iya, ini Oh, Gunung gunungnya. Tambo ya. Jadi ini kita kasih nama The Gunung Tambo karena posisinya ini Tepat di bawah Gunung Tambo. Gunung Tambo. Ini silangannya Laxiflorum sama Dendrolarat. Oke. Di sini saya juga mencoba silangan-silangan baru. Ini salah satu silangan kami, namanya ini Putih Merona, silangannya Enopi sama King Dragon. Ini kemudian juga di sini menggantung ini Julita Monica Christine, ini Enopi sama Bigibum Varcompactum. Jadi kita juga silang bulat-bulat. Kemudian ada yang spatulata ini namanya Damai Keisia Avin Goldman. Jadi kita memang menyilangkan jenis-jenis yang kecil. Kemudian beberapa juga ada yang melintir seperti HB Bezik, silangan Stratostokel. Kemudian yang kemarin Lumajang Anniversary 767, itu silangannya Super Bean sama Stokobusi. Jadi yang lainnya ini sudah 40 silangan, ada Lumajang Unik, ada Ranu Kumbolo, dan lain-lain yang sudah kita daftarkan di Royal Hybrid Society di Inggris pusatnya. Ini 4 Desember. Tapi ini sudah apa? Ini 4 Desember tapi bunganya sudah mau habis. Jadi variannya 4 Desember ini ada beberapa, ada 6 varian. Ada yang putih yang bagus. Ini adalah anggrek untuk memperingati erupsi Semeru yang tahun kemarin 4 Desember 2001. Kemudian tahun 2002 pas 4 Desember juga bencana juga, sehingga ini merupakan momen ya. Ini bunganya sudah mau habis, variannya bagus sebetulnya, silangan Kaisar sama Enopi Purple. Ini Bunga anggrek 4 Desember namanya. 4 Desember gitu. Jadi untuk mengenang erupsi, Iya. kita kasih nama demikian. Rumini ya, ini Boleh diceritakan ke Pak, Ya. Rumini itu siapa kan? Rumini ini karena apa? Pas banjir erupsi 4 Desember, saya juga ada yang namanya Dendrobium 4 Desember karena peristiwa itu. Kemarin mau upload ulang tahunnya ternyata banjir lagi. Jadi Dendro 4 Desember ini mungkin momen memperingati bahwa ada bencana di Tragedi erupsi Semeru Iya. Pak ya. tragedi. Kemudian di sana nanti ada Rumini, ini juga anggrek intersection juga. Ini silangannya Silvanum sama Avin. Ya, anggreknya memang demikianlah anggreknya. Karena Silvanum ada lorek-loreknya, kemudian Avinnya ini kecil dari Flores. Bunganya ada yang ungu, ada yang pink. Ya. Tapi demikianlah persilangan ya. Jadi kita tidak tahu. Jadi kenapa ini
begini, batangnya bagus, hanya bunganya yang gitu. Bunganya kecil memang. Bunganya kecil karena ikut ke afinnya. Yang Lumajang anniversary ya. Ini Lumajang. Iya, Lumajang. Lumajang anniversary Iya. 767 apa ya? 767 ya, ini kemarin patah Lumajang anniversary. Ini selangannya Super Bean sama Stockel Busi. Sebetulnya cantik ini ya, tapi nggak apa-apa, nanti kan berbunga lagi insya Allah. Iya, iya. Gitu. Kalau sudah berbunga, anggrek itu akan rajin Oh. karena pas kalau anggrek-anggrek gini ini sudah 2 tahun, dia akan sangat berbunga terus. Ini lihat dari ini Utama Raya, jadi dari bekas-bekasnya bunga nih, jadi dia akan terus Ini persilangannya yang namanya Utama Raya. ya, itu Utama Raya. Silangannya ini Tiger Twist sama Lasiantara. Ini silangannya. Ini namanya Memoria Sulis Setiawati. Ini silangan daripada Batu Bersinar sama Antenatum. Memoria Memoria Sulis Setiawati ini anggota PAI yang meninggal duluan, sehingga kita memberikan penghargaan untuk beliaunya. Kemudian juga ini Ranu Kumbolo, ini silangan unik juga. Ini silangannya Apilum sama Orian, anggrek melintir. Ini bunganya menurut kami cantik dan unik. Ini juga ada silangan Lumajang unik, Antenatum sama Apilum. Jadi ini belum ada yang buat ini, teman-teman yang lain, karena intersection, sectionnya Apilum, Dendrobium sama Spatulata. Ya, ini waktu itu beliaunya datang dari apa? Dari Arab Saudi, kemudian kita simpati aja. Kan ada juga yang nama-nama orang lain, sehingga kita memberikan penghargaan Habib Rizik. Jadi ini sempat juga di FB saya di down kan ya, karena namanya kontroversi ya Pak ya? Iya, padahal ya juga enggak. Ini Iya, bagus iya. bunganya, ada 2 varian yang sudah kita ketemukan. Ini masih silangan baru, ini Emma White sama Strianopsis. Namanya? Ini belum kita nama, kalau dengan mau request. Ini Vanda juga, ini silangan Sekar Puro, Vesiferum sama anggrek merpati. Kemudian ini ada Vanda juga, ini bulan Amabilis. Ini puspanya Indonesia katanya, bulan-bulan Amabilis kita tempel saja di pakis, kemudian tanpa plastik UV.